Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Pak Indra. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan judul New Cardiovascular Disease Prediction Approach Using Super Vector Machine and Quantum Behavior Particle Swap Optimization. Anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Bingar Keniapuri dengan NIM 187221011 dan teman saya. Yusana Isa Pramita Andaraswari dengan NIM 187221010. Untuk penulisnya sendiri, penyakit kardiovaskular atau CVD merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan gaya hidup yang tidak sehat berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian CVD ini. Nah, deteksi dini dan pengelolaan risiko yang tepat itu sangat penting untuk mengurangi komplikasi. Meski pendekatan tradisional seperti skor risiko dengan kemajuan machine learning dan teknik optimasi, terdapat peluang mengembangkan model prediksi yang lebih akurat. SVM adalah metode yang kuat untuk klasifikasi dan regresi, namun kinerjanya sangat bergantung pada pemilihan parameter optimal. Kemudian Quantum Behavior Particle Sum Optimization atau QPSO merupakan algoritma optimisasi berbasis kawanan yang efisien untuk mengoptimalkan parameter SVM. Tujuan dari penelitian kami adalah mengembangkan pendekatan baru memprediksi risiko penyakit kardiovaskular dengan menggabungkan antara SVM dan QPSO. Kemudian mengoptimalkan parameter SVM menggunakan QPSO diharapkan dapat meningkatkan akurasi model prediksi dan memberikan informasi berharga bagi pengelolaan penyakit kardiovaskular. Lalu untuk dasar teorinya sendiri, yang pertama terhadap CVD yaitu penyebab utama kematian global termasuk penyakit jantung koroner, hipertensi, gagal jantung, dan stroke. Kemudian faktor risiko utamanya adalah hidup yang tidak sehat, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan riwayat keluarga. Lalu deteksi dini dan prediksi risiko terhadap CVD penting untuk mengurangi mortalitas. Machine learning memiliki potensi besar dalam menganalisa dan medis untuk memprediksi penyakit menemukan pola yang tidak terlihat oleh metode tradisional. Kemudian terdapat SVM, yaitu algoritma ML untuk klasifikasi dan regresi mencari hyperplane yang memisahkan kelas-kelas data dengan margin maksimum. Ini efektif dalam ruang berdimensi tinggi. Kemudian lanjutan dari desainnya yang keempat terdapat QPSO, yaitu algoritma optimasi berbasis mekanika kuantum pengembangan dari PSO yang dirancang untuk menghindari jebakan lokal optima dan mencari solusi optimal yang lebih efisien. Kemudian model hibrida QPSO SVM yaitu yang menggabungkan QPSO dan SVM untuk meningkatkan akurasi prediksi. Prosesnya terdiri dari yang pertama yaitu preprocessing data atau pembersihan dan normalisasi data, kemudian optimasi model atau pengoptimalan parameter SVM-nya, kemudian klasifikasi SVM yaitu menggunakan SVM yang telah dioptimalkan. Lalu yang terakhir terdapat evaluasi kinerja model dari QPSO dan SVM tersendiri, itu dievaluasi menggunakan akurasi dan Evans score. Nah, eksperimen pada dataset penyakit jantung prevalent menunjukkan model ini unggul dibandingkan algoritma. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan model hibrida yang menggabungkan quantum behavior particle sum optimization atau QPSO dan super vector machine atau SVM untuk memprediksi resiko penyakit jantung dengan tahapan utamanya yaitu pengumpulan data, processing data, dan optimasi model. Kemudian juga terdapat klasifikasi SVM yang pertama dengan melakukan pelatihan model, yaitu melatih model SVM dengan parameter yang dioptimalkan, kemudian melakukan pengujian model, yaitu mengevaluasi kinerja model dengan data uji. Kemudian mengevaluasi kinerja yaitu mengevaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi dan Evans score serta membandingkan dengan algoritma lain. Kemudian eksperimen dan analisis yang menjalankan model QPSO SVM pada dataset dan menganalisis hasil untuk menunjukkan efektivitas dan keunggulan model dibandingkan dengan algoritma lainnya. Kemudian untuk penjelasan dataset sendiri, dataset yang kami gunakan adalah dataset penyakit jantung dari Cleveland. Dan dataset ini diakses dari UC
Machine Learning Repository. Kemudian dataset Cleveland ini adalah salah satu dataset yang paling sering digunakan dalam penelitian terkait prediksi penyakit jantung. Dataset ini memiliki 303 baris dan 14 kolom di mana terdapat satu target dan 13 fiturnya. Nah, fitur-fiturnya antara lain yang pertama ada age, yaitu usia pasien dalam tahun, kemudian ada sex, artinya jenis kelamin, dengan konten satu yang berarti laki-laki dan 0 yang berarti perempuan. Kemudian CP atau chest pain type, yaitu jenis nyeri dada yang dialami oleh pasien dengan satu yang merupakan tipikal angina, 2 atipikal angina, 3 non-angina pain, dan 4 asymptomatic. Lalu yang keempat terdapat resting blood pressure, yaitu tekanan darah saat istirahat. Kemudian kolesterol, yaitu kadar kolesterol dalam jumlah miligram. Kemudian fasting blood sugar, yaitu gula darah saat puasa. Yang kontennya sendiri adalah satu yang berarti benar dan 0 yang berarti salah. Kemudian resting ECG, yaitu hasil elektrokardiografi saat istirahat. Dengan konten 0 yang berarti netral, 1 yang berarti memiliki kaitan gelombang ST3, dan 2 yang menunjukkan hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian yang ke-8 terdapat TLAC, yaitu maximum heart rate achieved, yang berarti detak jantung maksimum yang dicapai selama teknik kiri. Lalu exercise induksi angina, yaitu angina yang dipicu oleh olahraga, yang satu berarti iya dan 0 berarti tidak. Kemudian off peak, yaitu depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif seperti terhadap istirahat. Lalu slope adalah kemiringan segmen pencapaian dengan konten satu yang berarti upsloping, 2 flat, dan 3 downsloping. Kemudian CA, yaitu jumlah pembuluh darah utama 0 sampai 3 yang diwarnai oleh fluoroskopi. Kemudian TAL atau status thalassemia dengan konten 3 yang berarti normal, 6 yang berarti fixed defect, 7 yang berarti reversible defect. Kemudian yang ke-7 ini adalah targetnya sendiri, yaitu diagnosis penyakit jantung yang kontennya nilai 0 berarti tidak memiliki penyakit jantung. Kemudian nilai 1 sampai 4 menunjukkan tingkat keparahan penyakit jantung tersebut. Kemudian ini adalah tampilan dari dataset kami. Untuk selanjutnya ialah proses. Di sini proses kami terdapat 3, yakni pertama kami melakukan penginputan library yang dibutuhkan serta melakukan preprocessing data. Kedua kami melakukan pemodelan. Yang ketiga kami melakukan pengecekan akurasi dan mencoba melakukan penginputan data baru. Yang pertama, yakni preprocessing data. Di sini kami sebelumnya melakukan pengimportan library yang dibutuhkan. Kemudian di sini contoh yang kami masukkan adalah saat kami memasukkan pengimportan datasetnya dari hard.csv, kemudian dataset tersebut para bagian kolomnya dimasukkan ke dalam data frame dan dimasukkan ke dalam variabel data. Kemudian kami melakukan pengecekan missing value dengan data.isNull.sum yang kemudian menghasilkan tidak ada missing value yang ditanamkan dengan 0. Untuk selanjutnya, sebelum melakukan proses selanjutnya, kami melakukan grouping. Grouping ini di mana kami melakukan pembagian data, di mana 13 fitur itu kami gunakan, di mana yang satu tadi digunakan sebagai data target. Jadi kami membaginya sebagai 0:13 karena 13 adalah fiturnya, dan yang satu tidak digunakan sebagai data target. Kemudian kami melakukan training dan juga testing. Di sini kami melakukan 3 kali percobaan, yakni pada training dan testing 70 dan 30, kemudian 80-20, dan 60 dan 40 sesuai dengan arahan Pak Endra sebelumnya, di mana dari random state-nya itu juga berbeda-beda, yakni terdapat kami masukkan 0, 1, 7, 42, dan 100. Angka tersebut kami memasukkan beberapanya acak, tetapi ada beberapa hasil yang hasilnya itu sama. Kami memasukkan di antaranya yakni angka 42, di mana angka 42 tersebut sering digunakan sebagai random state karena bisa lebih bagus untuk hasil randomnya. Di sini untuk yang pertama yang di bagian 70-30 itu random state-nya 0. Kemudian sebelum dilakukan pemrosesan selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan jumlah data dari training dan juga testingnya sebagai berikut. Kemudian untuk yang 80-20, kami menggunakan random state 42 di sini sebagai contohnya yang kami masukkan. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan setelah datanya di-split.
Selanjutnya, kami melakukan oversampling. Kami melakukan oversampling ini dikarenakan data dari hasil target yang satu yang berartikan positif dan 0 yang berartikan negatif itu hasilnya berbeda. Dikarenakan data kami sebanyak 303 dan hasil tersebut ganjil, menandakan bahwa data targetnya tidak sama. Kemudian kami lakukan oversampling sebagai berikut, yang kami menggunakan library Smooth untuk melakukan oversamplingnya, dan oversampling ini hanya dilakukan pada data trainingnya saja dan bukan data testing. Di sini kami menggunakan yang dari data training dan testing 60 dan 40 dengan random state-nya 100. Sebagai contoh yang kami masukkan di sini, sebagai contohnya distribusi kelas, hasilnya sebelum oversampling itu satunya dapat 101 dan data targetnya 0 itu 80. Lalu setelah dilakukan oversampling, keduanya hasilnya sama, yakni 11 dan 11. Kemudian kami melakukan pemodelan sesuai dengan judul dari artikel atau papernya, yakni dengan menggunakan support vector machine atau SVM. Di sini kami menggunakan SVM dari linear, yang kemudian kami juga melakukan instant prediksi dari SVM linearnya. Dari angka yang 0110 yang ada di bawah yang pada in 17 itu, dari berbagai training dan testing dengan random state yang berbeda-beda, itu hasilnya juga berbeda-beda. Selanjutnya, untuk akurasi, ini sama seperti sebelumnya, yang data training testing. Ini sebenarnya terdapat 5 kali percobaan untuk yang 70 dan 30. Yang di sini kami memasukkan yang dari random step-nya 0, hasilnya akurasinya sebesar 81%, sensitivity-nya 77, specificity 86, dan precision-nya 0,7. Kemudian kami juga melakukan pemunculan akurasi berupa recall dan F1 score seperti berikut. Kemudian ini untuk yang 80 dan 20, di sini kami menggunakan random state 42. Hasilnya akurasinya hampir sama seperti sebelumnya, yakni 81%, tetapi sensitivity-nya naik di sini menjadi 81, specificity-nya juga naik menjadi 83, dan precision-nya naik menjadi 0,81. Lalu di sini untuk yang 60 dan 40, kami menggunakan random state 100, di mana angka tersebut menurunkan beberapa, terutama akurasinya turun agak jauh dari 81 menjadi 78%, sensitivity-nya 77, specificity-nya 79, dan precision-nya 0,7. Lalu kami setelah melakukan training testing, kemudian dimasukkan dalam pemodelan dan melihat akurasi, kami melakukan prediksi input baru. Ini hasil prediksi input baru dari yang data training dan testing dengan hasil 60 dan data 40 sebagai berikut, dan hasilnya yakni pasien positif. Berikut merupakan perbandingan hasil rata-rata dari data training dan juga testingnya, di mana untuk yang bisa dilihat dari visualisasi diagram batang tersebut, untuk hasil akurasi, sensitivity, specificity, dan precision, untuk yang biru itu pada data training dan testing 70-30, orange pada 80-20, dan hijau 60-40. Ini sebenarnya tergolongnya racak dan tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah, hampir semuanya itu sama, namun mungkin lebih dominan hampir beberapa kategori itu di 60-40, meskipun tidak valid, karena semuanya hampir sama rata-rata. Kemudian hasil yang kami dapatkan dengan melakukan prosesan data dengan menggunakan SVM tersebut, maka dapatkan hasil sebesar 80%. Hasil dari 80% ini itu kami dapatkan dari 5 kali percobaan yang 70-30 dengan menggunakan random state yang berbeda-beda, kemudian 80-20 dengan random state yang juga berbeda-beda, dan 5 kali 60-40 juga dengan random state yang berbeda-beda. Kemudian kami memasukkannya menjadi menghitungnya dengan nilai rata-rata, yang kemudian akurasinya didapatkan sebesar 80%. Kemudian kami visualisasikan di sebelumnya tersebut. Yang selanjutnya di mana dilakukan percobaan dalam penginputan data dengan data baru seperti sebelumnya. Hasil penginputan ini dilakukan menunjukkan hasilnya itu apakah pasiennya itu positif maupun negatif. Untuk yang contoh tadi itu contohnya pasiennya positif. Berikut merupakan sumber artikel dari paper atau jurnal acuan yang kami pakai untuk support vector mesinnya.
Berikut merupakan link YouTube yang sebelumnya. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 4 tentang pembahasan paper menggunakan SVM. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga proyek UAS video ini dapat diterima dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.